kehidupan kami, kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan menyatakan kuasa-Mu melalui hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga senantiasa firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan bekal di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bersama dalam surat 1 Korintus pasal 15, ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Saya mengajak kita membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, kemudian Bapak Ibu Saudara silakan membaca ayat yang bernomor genap. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian sabda Kristus, terpujilah Kristus, haleluya. Pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di bawah satu tema, iman yang tidak sia-sia. Iman yang tidak sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam peribahasa orang Indonesia ada dua ungkapan, bagai menjaring angin atau bagai membuang garam di laut. Ada yang tahu artinya Bapak Ibu? Ini sudah umum ya bagi kita. Bagai menjaring angin atau bagai membuang garam ke laut, itu menggambarkan suatu tindakan yang sia-sia. Atau kalau boleh saya katakan, percuma saja, tidak akan ada hasilnya. Angin, kalau diplastiki mungkin masih bisa tertangkap. Tetapi kalau menjaring, banyak lubang-lubangnya, angin itu tidak akan pernah didapat. Kemudian yang berikutnya, garam. Garam itu rasanya asin, dan garam itu biasanya dihasilkan dari air laut yang dikristalisasi kemudian bisa dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi kalau kita membuang garam itu kembali ke laut, berarti itu sebuah tindakan yang sia-sia, percuma, tidak ada hasilnya. Tetapi pada bagian ini, pada bagian yang telah kita baca yaitu 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 15, Paulus menjelaskan kepada setiap kita sekarang ini
bahwa ketika kita mempunyai iman di dalam kebangkitan Yesus Kristus, maka iman kita itu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mempelajari pasal ini adalah hal yang sangat menolong ketika kita bisa mempunyai sedikit pengenalan tentang pandangan hidup orang Yunani. Bapak Ibu, orang Yunani pada waktu itu mereka meyakini tentang keabadian jiwa. Jadi jiwa seseorang itu sifatnya abadi, tidak sementara. Sebaliknya, tubuh jasmani ini sifatnya sementara. Maksudnya, kematian bisa sewaktu-waktu menimpa seseorang dan tubuh itu sifatnya sementara dan dikuburkan, cukup sampai di situ. Oleh sebab itu, orang-orang Yunani pada waktu itu sangat mengharapkan yang namanya kematian. Karena apa? Jiwa mereka anggap terbebas dari tubuh yang fana ini, tubuh yang selalu menghasilkan dosa, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mereka sangat senang ketika ajal menimpa saudara-saudara mereka ataupun ada kematian yang dihadapi oleh orang-orang Yunani pada waktu itu. Karena pandangan mereka, jiwanya sudah masuk ke dalam keabadian. Sebaliknya, mereka sangat menolak dan tidak suka terhadap doktrin kebangkitan. Karena apa? Menurut mereka, jika ada suatu kebangkitan, maka jiwa yang abadi tadi harus kembali ke dalam tubuh yang fana dan kembali lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Oleh sebab itu, sebenarnya beberapa bagian dari jemaat di Korintus juga mempunyai latar belakang Yunani, dan mereka juga belum bisa secara tuntas melepaskan latar belakang mereka. Oleh sebab itu, sebagian dari jemaat di Korintus masih memiliki latar belakang yang demikian. Mereka tidak percaya bahwa orang-orang percaya nantinya akan menikmati yang namanya kebangkitan tubuh. Oleh sebab itu, Paulus pada bagian ini mencoba untuk meluruskan pola pikir mereka, bahwa kalau kita mempunyai iman di dalam kebangkitan Kristus Yesus, maka kita juga harus mempunyai iman di dalam kebangkitan tubuh kita pada hari kekekalan nanti. Mari kita lihat di dalam bagian Alkitab kita, ayat 1 dan ayat 2, di situ Paulus menyinggung tentang iman yang tidak akan pernah sia-sia ketika kita mendasarkan iman kita itu di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang pertama dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Berarti kalau Paulus mengatakan aku mau mengingatkan kamu, ini bukanlah suatu pokok bahasan yang baru saja dijelaskan oleh Paulus. Tetapi mungkin dahulu ketika dia melayani, dia pernah menyampaikannya kepada jemaat di Korintus. Sehingga ini merupakan pengulangan untuk mengingatkan mereka kembali, review apa yang telah disampaikan oleh Paulus pada waktu yang lalu. Dia menyampaikan tentang apa? Mengingatkan jemaat Korintus tentang Injil. Injil yang merupakan kabar baik, kabar tentang anugerah Allah, kasih karunia yang luar biasa besar, di mana Allah melihat manusia yang jatuh ke dalam dosa, tetapi dengan kasihnya yang besar, dia mau mengosongkan dirinya menjadi manusia, menebus, menggantikan kita, orang-orang yang berdosa di kayu salib, menerima hukuman atas dosa-dosa itu. Kemudian dia mengatakan, Injil itu juga pun telah kamu terima. Jadi di sini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan kunci bagi orang percaya. Orang tidak bisa dikatakan sebagai orang percaya ketika Injil itu disampaikan kepada mereka, ada orang yang mewartakan Injil atau kabar baik pada mereka, tetapi mereka tidak meresponnya. Memang respon ada dua hal. Ketika sesuatu disampaikan, maka respon yang umum ada dua hal. Yang pertama adalah menerima, kemudian respon yang kedua adalah menolak. Tetapi jemaat di Korintus secara jelas ditulis oleh Paulus, mereka menerima apa yang telah dikabarkan oleh Paulus, yaitu kabar baik tentang keselamatan yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Jadi perlu respon, membuka hati, memasukkan Yesus di dalam diri kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa respon ini, maka keselamatan tidak akan pernah diperoleh bagi siapapun juga. Harus ada respon penerimaan, membuka hati, mempersilahkan Yesus masuk bertahta, memimpin seluruh kehidupan kita. Kemudian kata yang berikutnya, selain mereka telah menerima, dikatakan di sini adalah dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Kalau di dalam bahasa aslinya,
Sebenarnya kata teguh berdiri ini berarti suatu tindakan yang sebenarnya sudah lalu, sudah dulu dilakukan. Mereka tetap berpegang di dalam Injil yang diwartakan yang mereka terima itu, tetapi sifatnya permanen, bukan sementara, kokoh, kuat di dalam pegangan itu. Jadi, kalau mereka dikatakan bahwa di sini mereka teguh berdiri di dalam Injil itu, berarti bisa kita simpulkan bahwa orang-orang Korintus pada waktu itu dalam pandangan Paulus, mereka adalah orang-orang yang mau menempatkan diri mereka di dalam iman yang kuat, yang kokoh, yang teguh, yang permanen di dalam Yesus Kristus. Mereka dianggap oleh Paulus, hendaklah iman itu tidak bergoyah, tidak digoyahkan oleh apapun juga, apakah itu dengan pencobaan, apakah itu dengan pandangan-pandangan filsafat yang pada waktu itu sangat tenar di tengah-tengah kehidupan jemaat di Korintus. Tetapi Paulus mengatakan, kalau kamu telah menerima Injil dan telah teguh berdiri, maka hasilnya bisa kita lihat dalam ayatnya yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Hasil dari penerimaan sang anugerah itu, kasih karunia Allah yang luar biasa itu, dengan teguh berdiri di hadapannya, memegang Injil dalam kehidupan sehari-hari, maka hasil yang akan diperoleh adalah keselamatan. Mengapa ini sangat penting dikatakan oleh Rasul Paulus pada waktu itu? Karena Paulus menyadari setiap jemaat Tuhan, bahkan dirinya sendiri adalah orang berdosa. Setiap orang berdosa tidak akan mungkin bisa menolong temannya yang lain untuk membebaskan mereka dari dosa. Padahal kita butuh seorang yang murni tidak berdosa yang bisa menyelamatkan. Oleh sebab itu syaratnya adalah berpegang teguh di dalam iman, yaitu iman kepada Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul sebelumnya pada waktu itu. Bapak Ibu, memang syarat ini adalah syarat yang mutlak untuk kita jalani dalam kehidupan orang Kristen. Bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan itu? Yang pertama adalah kita harus membuka diri kita untuk menerima anugerah yang Tuhan beri. Kemudian yang kedua, kita harus kokoh mempermanenkan iman kita di dalam Yesus Kristus dan tidak tergoda untuk meninggalkan Dia sama sekali. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh di dalam Injil yang telah kita terima. Kalau berpegang teguh itu seperti sebuah ketika ada bencana alam ya, beberapa waktu yang lalu kita bisa lihat di televisi, bahkan di Pati pun demikian, di Welahan banjir begitu ya. Kemudian ada satu liputan yang pernah saya lihat, di mana untuk menolong para korban banjir itu, tim SAR itu menyediakan tali tambang yang besar, diikatkan dari pohon yang satu dengan pohon yang lain, karena begitu derasnya arus air banjir pada waktu itu, mereka diwajibkan untuk berpegangan pada tali tersebut. Tetapi apa yang terjadi ketika orang tersebut seenaknya sendiri dan tidak mau berpegang pada tali tersebut, maka dia akan hanyut oleh air banjir itu. Demikian juga gambaran bagaimana kita bisa berpegang teguh di dalam iman, yaitu Injil yang telah disampaikan oleh para rasul. Kita harus memegang selalu bergantung di dalam iman kepercayaan kita melalui Injil yang telah didengar. Kemudian ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, di situ berbicara tentang pokok dari Injil yang disampaikan oleh Paulus dan juga para rasul sebelumnya. Mari kita lihat bersama apa pokok-pokok dalam Injil yang kita terima sampai saat ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sebelumnya pada ayat yang kedua bagian B, Paulus menekankan bahwa ketika orang berpegang pada Injil, maka dikatakan di sini imannya tidak sia-sia. Mereka tidak sia-sia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Di sini menarik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Di dalam 1 Korintus 15 ada 6 kali kata sia-sia yang diulang. Dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-24 ya. Maaf, ayatnya yang ke-58. Di situ ada 6 kali kata sia-sia diulang. Tetapi di dalam bahasa aslinya ada 3 macam kata yang dipakai untuk terjemahan kata sia-sia ini. Yang pertama, kata itu adalah eike, atau kalau kita terjemahkan sekarang tidak bertujuan. Sia-sia sama dengan tidak bertujuan. Maksudnya apa?
Paulus ingin menekankan kepada orang percaya pada waktu itu, ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan, ketika mereka tidak berpegang teguh kepada Injil yang telah disampaikan oleh para rasul pada waktu itu, maka hidup mereka tidak ada tujuannya. Tersesat, tidak ada arah yang mereka jalani. Karena apa? Tidak ada tujuan. Eike tadi, tidak bertujuan sama sekali. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang sudah menerima Yesus dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhannya dalam hidupnya, maka tujuan hidup mereka adalah memuliakan nama Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, tujuannya supaya mereka memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan, dan tidak ada satupun orang yang bisa memberikannya. Kemudian kata yang kedua, kata kenos, ini juga yang dipakai ketika Yesus mengosongkan diri ya, kenosis. Dan di sini disinggung juga di dalam ayatnya yang ke-10, di situ disebut kenos, artinya kosong. Sia-sia sama dengan kosong. Kosong itu tidak berisi, hampa, tidak ada artinya. Jadi Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat pada waktu itu, kalau orang tidak percaya akan berita Injil itu, maka kehidupan mereka itu kosong, tidak ada isinya, hampa. Tetapi sebaliknya, ketika mereka menerima Yesus, menerima kabar Injil itu, maka mereka akan memperoleh isian dalam hidupnya. Hidup mereka tidak lagi menjadi hidup yang hampa, tetapi menjadi hidup yang berarti. Karena apa? Ada Yesus di dalam diri mereka. Yesus yang menguasai diri mereka. Diri mereka tidak lagi kosong atau tanpa isi hampa, tetapi punya arti di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kata yang menjelaskan tentang sia-sia yaitu maitos. Maitos kalau kita artikan adalah tidak berguna. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan dalam Roma, upah dosa adalah maut. Setiap manusia berhak atau mendapatkan hukuman maut ya, kematian. Tetapi apa? Orang yang sudah punya hukuman seperti itu apakah masih ada gunanya? Karena akhir-akhirnya pun akan mati, begitu ya. Jadi Paulus menyinggung kalau orang masih hidup di dalam dosa, hidupnya itu tidak berguna, tidak ada artinya apa-apa, tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika orang disucikan, ditebus oleh darah Yesus Kristus, maka hidupnya menjadi berguna. Karena apa? Dia dilayakkan menjadi alat-alat yang bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati orang-orang di sekitarnya. Jadi kata sia-sia ini ada 3 hal tadi, tidak bertujuan, kosong, dan tidak berguna. Jadi Paulus mau ketika orang mengimani kebangkitan Yesus Kristus itu, hidupnya jadi punya tujuan. Hidupnya jadi ada artinya. Hidupnya jadi ada gunanya. Karena apa? Kristus yang memakai mereka menjadi alat-alatnya. Kemudian ayat yang ketiga di sini disebutkan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus mati bukan karena kesalahannya. Kristus mengalami penganiayaan, mengalami kesengsaraan yang luar biasa bukan karena dosa-dosanya. Karena apa? Dosa sama sekali tidak bisa menyentuh keilahian Yesus Kristus. Karena dia adalah manusia Allah yang 100% tidak akan pernah bisa melakukan dosa. Tetapi apa? Di sini dikatakan dia mau menggantikan manusia. Posisi manusia digantikan sebagai orang yang harusnya menerima hukuman itu, digantikan oleh Yesus Kristus, dan Yesus yang menerima penghukuman itu akhirnya disalibkan dan mati. Kemudian dilanjutkan, buktinya apa kalau Yesus sudah mati? Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan. Bapak Ibu, kata dikuburkan ini berarti sebuah bukti kalau Yesus benar-benar telah mati secara jasmani. Karena apa? Kalau ada pandangan pada waktu itu yang mengatakan, oh tidak, Yesus pada waktu itu hanya sekedar pingsan saja karena tidak tahan terhadap siksaan atau penderitaan yang dia alami. Tetapi pada bagian ini di dalam Injil juga pun mematahkan pandangan itu. Karena apa? Kalau seseorang itu dikuburkan, berarti dia benar-benar mati. Tidak mungkin ada orang pingsan yang dikuburkan. Ada orang pingsan pasti akan diusahakan supaya dia sadar. Tetapi kalau orang mati, maka supaya tidak membusuk, maka orang itu akan dikuburkan. Demikian juga bukti yang dinyatakan bahwa Yesus itu benar-benar mati untuk kita, menggantikan kita, bahwa dia sendiri secara jasmani dikuburkan. Ada saksi yang melihat tentang peristiwa ini.
Bahkan orang-orang pun, para murid, perempuan-perempuan yang selalu mengikuti dalam perjalanan penganiayaan Yesus sampai Yesus dikuburkan, sampai Yesus bangkit, mereka merupakan saksi bahwa Yesus benar-benar mati dan dikuburkan. Pokok yang berikutnya, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, dibangkitkan kata di sini bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa untuk membangkitkan diri sendiri. Ini menggambarkan tentang keterlibatan Allah Tritunggal di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam proses penebusan manusia, Allah Tritunggal itu semuanya ikut dalam rencana tersebut. Jadi bukan hanya Yesus Kristus. Kalau di dalam beberapa bagian di sini dikatakan ada Allah Bapa membangkitkan Yesus, itu nanti bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24 dan seterusnya. Kemudian ada juga bagian Alkitab yang mengatakan anak Allah membangkitkan dirinya sendiri, nanti bisa dibaca dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Kemudian ketiga dikatakan Allah Roh yang membangkitkan Yesus, nanti bisa dibaca dalam Roma 8 ayat 11. Hal ini menggambarkan bahwa Allah Tritunggal ikut andil di dalam penebusan manusia. Jadi bukan hanya Yesus Kristus sebagai anak Allah, tetapi Allah Tritunggal ikut turun untuk menebus manusia, yaitu kita yang berdosa. Telah dibangkitkan berarti ada suatu pengharapan baru. Maksudnya apa? Yesus Kristus tidak dibangkitkan dengan kuasa-kuasa lain, tetapi kuasa keilahian yang ada dalam dirinya itu yang membangkitkan dirinya. Memang dia telah mengalami maut, atau dikatakan dia telah mengalami hukuman dari dosa-dosa manusia. Tetapi dia membuktikan dengan mengalahkan dan menang atas maut tersebut oleh karena kuasa keilahian yang dia miliki. Pada hari yang ketiga ini sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam pengakuan iman rasuli kita pun menyebutkan ya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Ini yang menjadi dasar dalam pengakuan iman orang percaya sampai saat ini. Jadi ternyata hari yang ketiga itu merupakan hal yang penting. Karena apa? Itu sesuai dengan nubuat-nubuat yang selama ini dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan Yesus Kristus pun sendiri yang mengucapkan kepada para muridnya, aku akan merubuhkan bait Allah. Pada hari yang ketiga saya akan membangkitkan kembali. Itu perumpamaan yang Tuhan Allah berikan. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat yang keempat bagian terakhir, di situ dikatakan sesuai dengan kitab suci. Berarti Paulus tidak mengatakan hal-hal ini sesuai dengan pemikirannya sendiri, tetapi ada dasar yang dia pakai, yaitu tulisan-tulisan dalam Perjanjian Lama. Yang dikatakan pada waktu itu kitab suci ya, Perjanjian Lama tentang nubuat-nubuat, tentang kedatangan Yesus Kristus, tentang penderitaannya, tentang kemenangannya, tentang permuliaannya. Dan itu digenapi dan dikatakan oleh Rasul Paulus. Ayat yang kelima, di situ membuktikan bahwa dia telah bangkit, yaitu penampakan dirinya kepada beberapa orang dan beberapa kelompok orang. Yang pertama, penampakan dirinya ini kepada Kefas. Paulus sadar di tengah-tengah kehidupan jemaat di Korintus pada waktu itu ada sebagian kelompok yang mengidolakan Kefas atau Petrus. Oleh sebab itu, dia menganggap pemimpin gereja ini pun layak untuk disebutkan ketika dia ingin membahas tentang kebangkitan Kristus. Kefas yang pada waktu itu diidolakan oleh sebagian jemaat di Korintus, itu juga merupakan saksi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Selanjutnya, dikatakan setelah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus, yang sebenarnya orang yang telah menyangkal Tuhan, tetapi yang kemudian dipulihkan oleh Tuhan, dipakai menjadi alat Tuhan, menggembalakan jemaat-jemaat yang Tuhan Yesus percayakan. Yang kemudian dikatakan menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Sebenarnya kalau dalam teks asli, dalam teks-teks Yunani dan juga Vulgata mengatakan bahwa ini jumlahnya 11. Karena apa? Sudah dikurangi Yudas Iskariot. Tetapi sebutan ke-12 muridnya ini seperti sebutan kebiasaan gitu ya. Kebiasaan kelompok murid yang ada dalam bagian dalam ketika menyertai Tuhan Yesus, ketika melayani, itu disebut ke-12 murid. Jadi masalah jumlah itu tidak masalah, itu hanya sebagai sebutan saja. Kemudian ayat yang ke-6, Tuhan Yesus juga menampakkan diri yang membuktikan bahwa dia telah bangkit, memenangkan kuasa maut, begitu ya. Dia menunjukkan diri, menampakkan dirinya kepada 500 saudara.
500 saudara ini kemungkinan yang disebutkan di dalam Matius 28. Ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi diperkirakan Yesus pada waktu itu tidak hanya mengutus ke-12 muridnya, tetapi mengutus juga gereja-gereja yang pada waktu itu sudah berdiri, atau jemaat-jemaat orang-orang yang percaya pada waktu itu. Jadi Paulus menyebutkan ada 500 orang saudara yang dijumpai oleh Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Setelah itu ayat yang ke-7 dikatakan ia juga menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus yang disebutkan dalam ayat yang ke-7 ini bukanlah salah satu dari ke-12 rasul. Yakobus yang disebutkan dalam ayat yang ke-7 ini adalah saudara dari Yesus. Saudara dari Yesus yang kemudian hari dia menulis juga surat Yakobus ya. Kemudian dia juga pun menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Oleh sebab itu, pada waktu itu Yakobus ini tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sungguh-sungguh diurapi oleh Allah, yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi melalui peristiwa kebangkitan dan Yesus menampakkan diri sendiri kepada Yakobus, di situ dia mulai berubah. Dia yang dulunya tidak percaya, dia menjadi percaya karena Tuhan Allah telah menyatakan kuasa kebangkitannya kepadanya. Kemudian ayat yang ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, yaitu kepada Paulus. Paulus mungkin pada waktu itu masih dalam jajaran kehidupan rasul-rasul ya. Dia menyatakan bahwa Tuhan Allah telah menyatakan dirinya kepadanya. Kalau mungkin itu adalah sebuah peristiwa ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Ya, di mana Tuhan Allah menyatakan diri, Saulus, Saulus, siapakah engkau? Aku adalah yang telah engkau aniaya. Tetapi dikatakan apa? Paulus menyadari bahwa kalau Tuhan menampakkan diri kepadanya pada waktu itu, keadaannya tidak normal. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-8 bagian B, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kalau sekarang kita sebut prematur ya, sebagai bayi prematur. Bayi yang prematur itu membutuhkan perawatan yang sangat khusus untuk menjaga supaya kondisinya tetap baik. Dibutuhkan ruangan khusus, kemudian asupan nutrisi khusus begitu ya. Tidak bisa seperti bayi normal yang dalam udara terbuka bisa ditimang-timang, kemudian bisa disusui oleh ibunya. Paulus menekankan bahwa sebenarnya dia itu pada mulanya tidak termasuk dalam golongan ke-12 rasul. Tetapi apa? Tuhan mau menampakkan dirinya dan mau menjadikan dia alat. Seperti keadaan bayi prematur yang hanya oleh karena kasih karunia pemeliharaan Allah, dia bisa dijadikan sebagai alat. Bayi prematur tidak bisa mengusahakan dirinya untuk sehat sendiri. Butuh bantuan-bantuan yang istimewa dan khusus yang berbeda dengan bayi-bayi normal. Demikian juga keadaan yang digambarkan oleh Paulus pada waktu itu. Sebenarnya kondisi saya ketika Yesus menampakkan diri kepada saya ini tidak layak. Karena siapa saya? Saya adalah penganiaya jemaat. Banyak jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan saya bunuh. Dan pada waktu itu Tuhan mau menjumpai saya, memakai saya menjadi alat. Dan keadaannya seperti bayi prematur tadi. Harus ada perawatan khusus kepada Paulus, yaitu semata-mata oleh karena anugerah daripada Tuhan. Hasil yang diterima oleh Paulus ketika dia menyadari bahwa hidup dan pelayanannya hanya berdasarkan kasih karunia Allah, dia pun mengatakan pada ayat yang ke-11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita terus menghidupi iman kita untuk terus tidak ragu, sehingga kehidupan iman kita mempunyai tujuan. Kehidupan kita tidak menjadi kosong. Kehidupan kita ada gunanya di hadapan Tuhan. Sehingga iman kita terus maju. Percaya akan kebangkitan Tuhan bahwa Yesus secara sejarah memang sudah bangkit pada waktu yang lalu. Tetapi efek dari kebangkitannya itu berlangsung dari masa sekarang ini sampai pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, ketika kita percaya bahwa Yesus telah bangkit, itu pun menjadi dasar untuk kita mengimani pada kelak kemudian hari nanti kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu, membuka hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami,
maka iman kami bukanlah iman yang sia-sia, namun kami mempunyai hidup yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Hidup kami tidak lagi hampa, namun kami memiliki arti karena kami sangat berharga di mata-Mu. Demikian juga ya Tuhan, Engkau mau memakai kami sebagai alat-alat perpanjangan tangan kuasa-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita yang telah kami terima. Oleh sebab itu ya Tuhan, janganlah kiranya keadaan dunia ini menggoyahkan iman kepercayaan kami. Ajarlah kami untuk terus berpegang pada iman kepercayaan kami, sehingga suatu kelak nanti Engkau pun membangkitkan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, firman-Mu terus menggema dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam